perkenalkan, aku Lala Pranaya, NIM 1572301. Aku Amira Desamani Putri dengan NIM 157230333. Halo, aku Aisyah Indira Sabila dengan NIM 157230135. Halo, aku Farid Yogi Nabas dengan 1572309. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Rifda Yuliana, NIM 157230441. Halo, perkenalkan saya Fitriani Sanaura, NIM 157230443. Kenapa kami memilih wilayah Rancaikek? Karena aktivitas manusia yang semakin lama semakin meningkat dan pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin tinggi menyebabkan kapasitas tata ruang di wilayah Rancaikek sudah tidak mencukupi. Maka dari itu, drainase, persampahan, air limbah maupun air bersih semakin memburuk. Nah, peta Rancaikek dan kondisi geografis Rancaikek akan ditampilkan pada gambar berikut. Berdasarkan topografinya, Rancaikek merupakan dataran di atas permukaan laut 600 sampai 666 meter. Rancaikek terbagi atas 14 kelurahan yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Nah, populasi penduduk Rancaikek terdiri dari 188.301 jiwa dengan laki-laki sebanyak 94.000 dan perempuan sebanyak 93.000. Kalau kami membagi kondisi existing yang ada di Kecamatan Rancaikek menjadi 4 bidang. Yang pertama ada persampahan, air bersih, air limbah, dan drainase. Nah, untuk bidang persampahan di Kecamatan Rancaikek ada dua permasalahan utama. Yang pertama itu TPS di Kecamatan Rancaikek belum mampu menampung seluruh sampah yang ada di kecamatan tersebut. Dan yang kedua, kesadaran masyarakat di Kecamatan Rancaikek itu masih kurang untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga ada banyak sampah yang dibuang ke sungai atau di pinggir jalan. Selanjutnya, untuk kondisi air bersih di Rancaikek. Beberapa daerah masih cenderung kekurangan air bersih di Rancaikek. Ada daerah yang harus dibuang dulu sedalam 50 hingga 60 meter untuk mendapatkan air bersihnya. Dan di beberapa daerah juga air bersih yang didapatkan itu tercemar, sehingga ada yang berwarna putih dan mungkin mengandung logam berat lain. Nah, kalau air limbah di Kecamatan Rancaikek itu masih banyak warga yang nggak ngerti fungsi dari septic tank itu sendiri. Jadi masih banyak septic tank yang digunakan yang kurang septic yang memungkinkan untuk mencemari tanah di sekitarnya. Selanjutnya, drainase di Rancaikek itu cenderung buruk karena banyak saluran drainase yang tersumbat oleh sampah dan juga drainase ini membuat adanya genangan air, menandakan bahwa drainase ini kurang baik dalam melimpaskan air hujan. Diperparah pada tahun-tahun sebelumnya, wilayah Rancaikek ini rawan banjir. Untuk data kuantitatif dan juga hasil pengamatan yang kami lakukan beserta analisis infrastrukturnya akan kami lampirkan ke video berikutnya. Oke, selanjutnya ada jumlah penduduk untuk 20 tahun ke depan. Di sini kita menggunakan metode logaritmik, di mana bisa kita lihat pada tahun 2024 jumlah penduduk berada di angka 197.939 yang akan bertumbuh pesat hingga tahun 2043 di angka 208.851. Dan di sini kita bisa lihat grafik pertumbuhannya yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Selanjutnya, perkiraan kebutuhan air bersih di Rancaikek dalam 20 tahun ke depan. Bisa dilihat dari slide 2024 hingga 2043, peningkatan kebutuhan air bersih dalam skala liter di Rancaikek menunjukkan signifikan naik. Begitupun di air limbah yang bisa dilihat di dalam slide. Begitupun juga di peningkatan timbunan sampah. Selanjutnya, drainase. Analisis data curah hujan tahunan di Kecamatan Rancaikek tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan tantangan dalam pengelolaan air permukaan dengan rata-rata curah hujan di atas 2000 mm per tahun. Sistem drainase berpotensi menghadapi tekanan signifikan, terutama selama musim hujan intens, seperti bulan-bulan Desember maupun November. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan peningkatan kapasitas hidraulis saluran drainase, pemeliharaan rutin, dan pengendalian urbanisasi. Langkah-langkah ini akan meningkatkan ketahanan Kecamatan Rancaikek terhadap risiko banjir dan mendukung pengelolaan air permukaan yang lebih baik. Di sini kita masuk ke penempatan infrastruktur yang bakal kita buat di Kecamatan Rancaikek. Yang pertama itu ada
instalasi pengolahan air atau IPA yang akan kita buat di dua desa, yaitu Desa Linggar dan Desa Cekek Wetan. IPA ini kita buat dengan skala sedang yang diperkirakan dapat melayani 400 warga setiap harinya. Nah, untuk sistem pengolahannya sendiri, seperti IPA pada umumnya, yaitu ada flokulasi, koagulasi, sedimentasi, filtrasi, hingga disinfeksi. Yang mana sebenarnya airnya itu udah layak minum, tapi untuk menjaga kualitasnya lebih baik diolah lagi oleh masyarakat. Nah, selain IPA ini, kami juga ingin melakukan yaitu memperbanyak sumur bor yang ada sekitar 4 titik untuk perbanyakan sumur bor. Nah, fungsinya itu ya supaya buat menyediakan air bersih yang ada. Nah, untuk sumber IPA-nya sendiri itu juga dari sumber masyarakat ya guys. Dan yang sekiranya sumber airnya banyak dan dapat diolah di situ. Karena kebanyakan sumber air di Cekek Wetan dan juga Linggar itu tercemar juga. Selain itu, kami membangun IPA ini juga dengan area yang topografinya cenderung tinggi di antara area sekitarnya ya. Jadi supaya airnya itu dapat mengalir dengan lebih efisien. Selanjutnya, untuk pengelolaan air limbah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Untuk air limbah sendiri, kita membuat satu buah IPLT yang terletak di Kecamatan Cekek ini. Nah, satu buah IPLT ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menguras septic tank atau instalasi lumpur tinja yang ada. Dengan IPLT ini diharapkan setiap 5 tahun sekali masyarakat atau 1 tahun sekali masyarakat dapat mengolah lumpur tinja dari masing-masing instalasi mereka ke IPLT ini. Nah, selain itu kami juga ingin merencanakan adanya bantuan septic tank untuk masyarakat karena kebanyakan septic tank di desa Cekek Wetan, Desa Linggar, ataupun di Pasuruan Kecamatan Cekek ini tuh masih belum septic. Jadi diharapkan dapat memperbanyak septic tank yang udah septic dan aman untuk masyarakat. Nah, kemudian kita berlanjut ke TPS. Berdasarkan perhitungan kami mendapatkan untuk 5 tahun ke depan, kami membuat rancangan ada 4 TPS yang tersebar di berbagai daerah di Kecamatan Ranca Ekek. Di sini TPS pertama, kemudian ini TPS kedua, lalu di sini TPS ketiga, dan di sini TPS keempat. TPS kami merencanakan terdapat penjajahan pengomposan organik yang selanjutnya akan dipadu di TPST terpadu yang terdekat dengan perkiraan luas 50 km persegi dan kapasitas lebih dari 0,3 ton. Berdasarkan jumlah penduduk 20 tahun ke depan. Untuk penempatannya, kami mengambil daerah TPS yang padat penduduk, tapi untuk peletakannya kami letakkan agak berjauhan dan jauh juga dari pemukiman agar bau tidak menyebar. Dan kami juga mempertimbangkan akses yang mudah untuk penduduk. Kemudian kita lanjut ke saluran ke drainase. Di mana untuk drainase sendiri kami berencana untuk merevitalisasi drainase yang telah ada di sana dengan pendalaman, pelebaran, dan pengerukan. Karena meninjau dari kondisi existing TPS di sana, masih sering banyak yang mampet, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, kami juga membuat kolam retensi. Nah, kami membuat kolam retensi di wilayah Kelurahan Ranca Ekek Wetan. Di sini tempatnya. Di mana Ranca Ekek Wetan ini wilayah yang sering terkena banjir dan sering tergenang. Kami merancang kolam retensi ini besarnya 200 meter kuadrat, 200 meter persegi.
yang dibuat di area dekat badan sungai. Dan dibuat juga agak jauh dari penduduk. Sistematis air yang mengalir dari sungai dan drainase dapat ditampung di kolam retensi tersebut. Kemudian dapat diatur debit alirannya yang sebagian akan dialirkan ke sungai lagi. Terima kasih.